selesaikan record. Jadi kalau pembelajaran IPA itu kita terbagi menjadi 3. Ada fisika, kimia, biologi. Nah, buku kalian yang akan nanti sudah ada yang bukunya sudah sampai? Kasih lihat ke layar yang bukunya sudah sampai. Oh, ada punya Unaisa. Tuh kalian bisa lihat layarnya Unaisa. Aura juga sudah sampai bukunya. Maulida juga sudah sampai. Maritza, turn on your camera, please. Oke, ya sudah sampai bukunya. Kurang lebih bukunya itu ada 2. Kayak gini. Sebentar. Bukunya itu ada 2 dari penerbit Erlangga. Ya, mungkin bisa dilihat screen temannya tadi sudah ada. Nah, bukunya itu terbagi menjadi 2, buku biologi dan juga buku fisika. Nah, untuk kimia, ini bukunya itu, materinya itu masuk ke buku, sebentar saya cek. Oke, masuk ke materi fisika. Untuk yang kimia itu masuk ke materi fisika di bukunya. Jadi materi fisika dan kimia dibarengin satu buku di buku fisika. Kemudian buku biologi ada sendiri, biologi dan cukup tebal bukunya. Jadi yang belum dapat buku nanti silahkan melakukan pembayaran orang tuanya, Uma dan Aba. Kalau sudah ada rezeki, tolong ya belikan aku buku gitu, ya gitu ke sekolah. Semoga bisa segera ya Ahwat. Oke. Nah, apa bedanya fisika, kimia, dan biologi? Nah, kimia ini berhubungan dengan sesuatu yang lebih mendalam. Contohnya apa ya? Contohnya air. Kalau kita melihat air dalam kimia itu nggak bisa cuma sekedar air. Nanti kita akan belajar air itu sifatnya seperti apa sih? Kayak misalkan kamu minum air gunung, minum air aqua, sama minum air rebus pasti mungkin rasanya sedikit berbeda. Nah, itu berhubungan dengan zat kimia yang ada di dalamnya. Nah, kalau biologi kita belajar tentang makhluk hidup, tentang alam, ya, terutama bagian-bagian dari makhluk hidup itu apa saja. Sedangkan fisika kita melihat fenomena-fenomena dari benda mati. Nah, kalau fisika kita lihat benda mati, pergerakannya seperti apa, terus ini berhubungan dengan gerak benda. Kalau biologi tentang makhluk hidup, bagian-bagian dari makhluk hidup itu apa saja. Terus bagaimana cara makhluk hidup bisa bernafas, bergerak, kemudian melihat. Nah, seperti itu ya. Kalau kimia berhubungan dengan alam secara mendalam. Oke. Hitungan biasanya menurut kalian ada di fisika, kimia, atau biologi, Ahwat? Fisika. Betul. Fisika, Ustazah. Ya, fisika. Nah, ini berhubungan dengan hitungan dan matematis ada di fisika. Nah, pembelajaran pertama kita nanti akan belajar tentang fisika, tentang pengukuran. Jadi, nanti kalian lihat di buku Kemendikbud juga yang akan saya berikan, itu sudah ada penjelasan tentang bab pertama kita, yaitu tentang pengukuran. Nah, hari ini kita sudah kenalan nih tentang IPA, ternyata itu terbagi menjadi 3 nih, fisika, kimia, biologi. Nah, dari sini, ini baru di kelas berapa nih? Kelas 7. Nah, di kelas 10 SMA, nanti pembelajaran fisika, kimia, biologi ini terbagi masing-masing. Nah, nanti kalau kalian kuliah, nah, kimia misalkan pembelajaran yang berhubungan dengan kimia itu ada teknologi pangan, terus ada teknologi perairan, terus ada lagi kimia murni, ada lagi teknik kimia, ada lagi nanti yang berhubungan dengan kimia, ilmu gizi.
Oke, yang dengan berhubungan fisika ada teknik industri. Terus ada lagi fisika. Kemudian teknik fisika. Sorry. Teknik fisika nggak ada ya? Nuklir. Terus ada lagi, apa lagi ya? Teknik mesin. Ada lagi yang berhubungan dengan biologi nanti. Ada biologi murni, jurusan kuliahnya. Ada lagi biokimia, belajar metabolisme tubuh. Terus nanti ada lagi yang berhubungan dengan biologi, apa ya namanya? Pokoknya banyak nanti ya. Jadi kalian di kelas 7 itu baru belajar di SMP, sorry. Di SMP kalian baru belajar IPA secara garis besar nih, IPA. Nah, dari IPA nanti SMA, ini SMP belajar IPA, kemudian SMA itu terbagi jadi 3 nanti fisika, kimia, biologi. Meskipun dalam IPA saat ini terbagi juga jadi 3, cuman diintegrasikan dalam satu mata pelajaran yaitu IPA. Nanti kalau SMA dipisah-pisah materinya. Nanti dari SMA kalian pilih deh, selama aku sekolah ya dari SD, SMP, SMA ternyata aku suka banget nih sama biologi. Udah ya, aku kuliah mau kuliah biologi aja. Oh, kedokteran. Kedokteran, terus di sini apoteker kimia nih ada apoteker, apoteker, terus di sini kedokteran hewan juga, terus ada lagi yang berhubungan dengan biologi nanti bidan, kebidanan. Nah, jadi Ustazah, ya, kalau farmasi itu masuknya apa ya Ustazah? farmasi masuknya di sini apoteker kimia. Kan udah ada yang kalian pengen belum? Maksudnya kalian sudah punya cita-cita belum mau jadi apa? Sudah Ustazah. Apa? Ini siapa yang menjawab nih? Kansa bukan? Ana Ustazah. Iya Ustazah. Iya, Kansa mau jadi apa rencananya? Insya Allah Ana ingin menjadi dokter Ustazah. Berarti pembelajaran biologinya harus lebih paham lagi. Auna Lana mau jadi apa? Sudah ada kepikiran Auna Lana? Belum ada. Belum ada gitu. Makanya kita sekolah dulu ya sekarang. Terus nanti kalian cari apa yang kalian suka, minat kalian di mana. Ini Ustazah di kelas IPA hanya memperkenalkan IPA tuh seperti inilah pembelajarannya. Kalau misalkan ada yang tertarik nanti silahkan kalian perdalam ya di SMA nanti ngambil jurusan IPA. Kalau misalkan aku nggak tertarik dengan IPA, it's okay. Kalian bisa ngambil IPS dan ataupun bahasa. Setelah itu nanti kalian kembangkan diri kalian pada hal yang kalian suka gitu. Jadi di sekarang di SMP Ustazah memiliki misi untuk memperkenalkan kalian inilah IPA seperti ini, kerangka berpikir anak yang belajar IPA seperti itu. Ya, kurang lebih ini ya yang mau Ustazah tekankan adalah kalian jangan mengeluh ya. Di kelas Ustazah tidak boleh mengeluh. Kalau mengeluh biasanya Ustazah tambahkan tugasnya. Yang jadi tidak boleh ada keluhan karena kalian PJJ Ustazah tidak akan mendengar keluhan dari kalian. Nah, tapi kalau PTM pasti suka ada kayak kayak gitu dong udah aduh, Ustazah kebanyakan tugasnya. Nah, kalau ada yang kayak gitu, Ustazah akan lebih 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 banyak kasih tugas. Ya, karena untuk Ustazah keluhan adalah awal kegagalan. Ya, itu jadi silakan di kelas Ustazah jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Oke. Nah, terus kita harus menyadari bahwa kita baru belajar IPA. Ibaratnya kalau kita air ya, ibaratnya di air, di sungai ataupun di danau atau di laut kita baru permukaannya. Nah, masih banyak hal di dalam IPA yang kita tuh nggak tahu. Ya, masih banyak hal di dalam IPA yang kita tuh nggak tahu. Jadi, ayo kita rajin belajar sama-sama, berusaha untuk belajar semaksimal mungkin karena
hal yang kalian anggap, "Ih, aku udah bisa nih belajar fisika, ternyata di kelas fisika nanti nilai aku 100 paling gede di antara teman-teman." Nggak boleh ada pikiran rasa bangga, karena ingat IPA tuh baru di dangkal banget, ibaratnya kalau di kolam renang baru yang cuman ya kolam renang untuk anak TK lah gitu ya, kolam 2 meter belum kalian cemplungin, kayak gitu ya. Jadi masih di luar, masih di kulitnya banget. Ilmu Allah itu luas. Ya, ilmu Allah itu luas. Jadi kalau kalian belajar IPA, kalian hanya belajar sedikit banget dari ilmunya Allah. Ya gitu. Jadi jangan sampai nanti ada rasa bangga. Ya, terus terus bekerja keras untuk menuntut ilmu. Seperti itu intro hari ini. Ada yang bertanyakan dulu tentang intro pembelajaran IPA, di mana IPA menjadi dasar pembelajaran kalian nanti kalau di SMA masuk jurusan IPA dan kalau nanti kalian mengambil beberapa jurusan-jurusan yang berhubungan dengan fisika, kimia, dan biologi. Ada yang bertanyakan dulu? Belum ada? Nah, oke. Ustazah mau nanya nih. Nah, Ustazah kan udah kuliah nih, kan? Udah kuliah nih, di kuliah kan kita bisa pilih jurusan nih. Kira-kira kalian tebak dong, Ustazah dulu jurusannya apa? Ada yang tahu kira-kira Ustazah dulu jurusannya apa? Apa tuh? Kan udah mulai tebak. Nandaru juga tebak dong. Kanaliu juga. Mungkin pendidikan biologi. Kalian sudah tebak pendidikan biologi. Kayak yang lainnya? Hana, Nandaru, Fisika. 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 Oke. Hal yang berhubungan dengan alam. Fisika. Fisika, Alisa, Gaza sudah coba. Keisha, Fatima, Yang berhubungan dengan alam. Keisha, Fatima, Rana, Farah, biologi. Oke. Oke, jadi dulu waktu Ustazah SMP, Ustazah suka pelajaran IPA dan matematika. Ini kita cerita sebentar ya. Nah, saya suka IPA dan matematika. Matematika Ustazah tuh dulu sampulnya sampai love-love semua. Harus love sampul matematika Ustazah. Buku paket semuanya penuh Ustazah kerjain. Pokoknya harus love sampul matematikanya, karena Ustazah suka banget matematika. Nah, terus Ustazah masuk SMA, Ustazah ambil jurusan IPA. Nah, kemudian di SMA, Ustazah mencintai kimia. Nah, jadi ketika kuliah, Ustazah ngambil jurusan kimia murni. Ya, dari kampusnya IPB. Gitu. Udah, jadi ini sih ya. Jadi Ustazah ternyata sukanya kimia, terus ngambil jurusan kimia. Seperti itu. Jadi kalau kuliah kita harus spesifik, nggak bisa pilih semuanya. Ya, jadi kalau sekarang nanti kalian belajar belajar IPA, kalian nggak suka biologi, nggak apa-apa. Kalian masih bisa suka fisika, ya. Kalau kalian nggak suka fisika, nggak apa-apa. Kalian masih bisa coba suka kimia. Kalau nggak suka semua juga nggak apa-apa. Yang penting kita coba eksplorasi banyak hal dulu di IPA. Oke, saya cukupkan intronya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Maritza. Kenapa sih kameranya nggak dinyalain terus, Maritza? Bentar, Ustazah, dari mana? Iya, coba dinyalakan dulu ya. Ya. Oke. Saya share screen yang baru. KIKD ini yang keluar. Oke. Ustazah mau share screen KIKD. Screen KIKD-nya sudah keluar belum, Ahwan? Sudah, Ustazah. Sudah, Ustazah. Ya, oke. Jadi ini adalah kompetensi dasar atau babat yang harus kalian pelajari selama kita di IPA. Ada 6 bab yang harus kalian pelajari selama 1 semester ini, tapi Ustazah tidak memaksakan kalian harus belajar semuanya. Nanti kita lihat kalian bisa paham sampai bab berapa sih ya. Nah, yang pertama itu adalah konsep pengukuran. Ya, konsep pengukuran di mana nanti kalian akan belajar mengukur berbagai jenis besaran ya. Kemudian ada klasifikasi makhluk hidup. Kira-kira ini kamu makhluk kenapa dia disebut benda mati? Kenapa dia disebut makhluk hidup? Itu dari mana alasannya? Ya, kemudian konsep campuran zat ini kamu juga akan pelajari ya. Terus konsep suhu, kalor, terus energi.
dan juga sistem organisasi kehidupan. Kayak kita Q&A dulu deh sekarang. Nah, kira-kira yang konsep pengukuran ini fisika, kimia, atau biologi? Fisika, Ustazah. Fisika, oke, betul. Konsep pengukuran ini fisika. Next one, klasifikasi makhluk itu fisika, kimia, biologi? Biologi, Ustazah. Betul, biologi. Nah, yang ketiga, konsep campuran zat dan contoh perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Fisika, kimia, biologi? Kimia. Kimia. Iya, betul. Betul, kimia. Yang ketiga ini kimia. Kayak berikutnya, menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor. Kira-kira ini apa? Fisika, kimia, biologi? Fisika, Ustazah. Fisika, betul. Fisika. Kemudian konsep energi dan perubahan energi. Kira-kira apa? Biologi. Biologi. Oke. Yang ini konsep energi. Kemudian, iya, konsep energi ini ada tiga-tiganya. Pertama, konsep energi ini fisika. Kemudian nanti bentuk-bentuk energi dan perubahan energi itu masuk ke kimia. Kemudian fotosintesis ini masuk ke biologi dan kimia. Ya, jadi untuk energi ini 3 bab sampai 3 jenis IPA ya. Ada fisika, kimia, biologi. Yang terakhir, sistem organisasi kehidupan dari tingkat sel sampai organisme dan penyusun utama sel. Kira-kira ini fisika, kimia, biologi? Biologi, Ustazah. Betul, biologi. Masya Allah, barakallahu fikun. Betul, biologi. Jadi kita belajar fisika 1, 2, 3, kemudian belajar kimia 1 bab, dan belajar biologi 2 bab. Kurang lebih itu yang akan kita pelajari di semester ini. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai pembelajaran IPA hari ini? Tidak ada. Oke, sebentar kita hari ini sampai jam 11. Sekarang baru jam... Oh, udah jam 11 ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar sebelum Ustazah end meeting hari ini, kelasnya setelah ini, sebentar ya, Bu Guru, setelah ini sebentar. Daftar hadir peserta hari ini yang belum hadir, tadi ada Unaisa masih belum hadir, Ahwat? Masih belum? Oke, sebentar saya cek dulu absensi ya. Unaisa ada Ustazah pada? Unaisa ada? Mana Unaisa bersuara dong kalau ada? Ada. Oh, alhamdulillah Unaisa ada. Sebentar ya. Unaisa tuh kelas 7 C. Oke, Unaisa ada, terus habis itu oke sudah ada Mazia. Maritza sudah ada ya, Maritza. Iya Ustazah. Oke, pertemuan berikutnya jangan terlambat. Maulida. Ya Ustazah. Iya, pertemuan berikutnya jangan terlambat ya. Oke. Berikutnya di kelas 7A sudah hadir semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Satunya lagi mana? 6 orang, bukan nggak ada ya? 5 apa 6 kelas 7A? Yang 5 PJJ? orang. 5 orang saja. Oke, hadir semua, alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ustazah tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Syukron, jazakumullahu khairan akhwat. Tidak boleh iya, terima kasih sudah bilang terima kasih. Terima kasih Iya. Afwan. Wafa jazakillahu khairan. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Bye-bye.